Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Ibu Nurul Atika dan Bapak Sukirman selaku dosen pengampu mata kuliah seminar BK dan rekan-rekan semuanya yang tercinta. Izinkan saya, Komanitasari NPM 17130032 pada pagi hari ini menyeminarkan revisi proposal saya yang berjudul Upaya Guru Bimbingan dan Konseling dalam mengatasi perilaku mencontek peserta didik kelas 12 SMK Negeri 2 Terbagi Besar Lampung Tengah tahun pelajaran 2019-2020. Bab 1, latar belakang masalah. Mencontek merupakan salah satu kebiasaan buruk yang banyak dilakukan oleh peserta didik. Menurut Pujianti dan Lestari 2010 halaman 105 sampai dengan 107 yang berpendapat bahwa perilaku mencontek dianalogikan seperti penyakit kanker pada tubuh, yang artinya kesuksesan mencontek akan cepat menyebar dari peserta didik satu ke peserta didik lainnya dikarenakan keberhasilan dari salah satu peserta didik yang mencontek. Masalah ini tentunya menjadi tugas dan tanggung jawab dari pihak sekolah, khususnya pendidik, dan terutama bagi guru bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Karena layanan bimbingan dan konseling yang akan diberikan akan sangat membantu peserta didik, baik itu dalam bidang akademik maupun non-akademiknya. Fokus penelitian berdasarkan pada latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah upaya guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi perilaku mencontek peserta didik kelas 12 SMK Negeri 2 Terbagi Besar Lampung Tengah tahun pelajaran 2019-2020. Adapun subfokus penelitian saya terdiri dari dua bagian. Yang pertama, upaya guru bimbingan dan konseling, dan yang kedua, perilaku mencontek peserta didik. Tujuan penelitian ingin mengetahui bagaimana upaya guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi perilaku mencontek peserta didik kelas 12 SMK Negeri 2 Terbagi Besar Lampung Tengah tahun pelajaran 2019-2020. Adapun manfaat penelitian dibagi menjadi dua. Yang pertama ada manfaat teoritis dan yang kedua ada manfaat praktis. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 2 Terbagi Besar Lampung Tengah, Jalan Ahmad Yani nomor 3, Poncowati, Lampung Tengah. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini karena di sekolah tersebut memiliki guru bimbingan dan konseling yang profesional serta adanya suatu program yang telah dibuat dan dilaksanakan dengan baik oleh guru bimbingan dan konseling. Bab 2, kajian teori, bagian A membahas upaya guru bimbingan dan konseling yang terdiri dari bagian-bagian 1, upaya guru bimbingan dan konseling yang terdiri dari A. Pengertian upaya, B. Pengertian guru bimbingan dan konseling. Lalu yang kedua, syarat guru bimbingan dan konseling. Yang ketiga, tugas guru bimbingan dan konseling. Yang keempat, bentuk peranan guru bimbingan dan konseling. Dan yang kelima, bidang layanan guru bimbingan dan konseling. Bab 2 bagian B membahas mengenai perilaku mencontek. Adapun bagian-bagiannya terdiri dari pengertian perilaku mencontek, faktor penyebab perilaku mencontek, bentuk-bentuk perilaku mencontek, dan dampak negatif dari perilaku mencontek. C. Upaya guru bimbingan dan konseling dalam rangka mengatasi perilaku mencontek peserta didik. Mencontek adalah perbuatan salah yang banyak ditiru dan dilakukan oleh peserta didik, yang mana perilaku ini tidak hanya dilakukan oleh peserta didik kelas 10 dan 11, tetapi perilaku ini juga diterapkan oleh peserta didik kelas 12. Oleh karena itu, dalam hal ini, guru bimbingan dan konseling di SMK Negeri 2 Terbagi Besar Lampung Tengah berupaya untuk membantu peserta didik agar terhindar dari perilaku tersebut dengan memberikan layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok dalam mengatasi perilaku mencontek peserta didik kelas 12 dirasa cukup efektif untuk diberikan. Mengingat kelas 12 adalah masa di mana seorang mulai memasuki fase dewasa awal, sehingga pemikiran yang dimiliki juga pasti akan berubah. Bab 3 ada metode penelitian, ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah, yaitu sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan
yang berupa kata-kata, deskripsi tertulis, maupun gambar atau lisan. Jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar, perilaku, dan tidak dituangkan dalam bentuk angka atau statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif, deskriptif yang memiliki arti lebih kaya daripada frekuensi. Data dan sumber data. Data ini mencakup apa yang ditemukan peneliti di lapangan, sedangkan sumber data adalah suatu informasi yang berupa keterangan-keterangan atau fakta-fakta, baik berupa huruf atau angka yang ditemukan di lapangan. Sumber data ini dibagi menjadi dua, sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti program layanan yang telah dibuat oleh guru bimbingan dan konseling. Prosedur pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan observasi. Nah, wawancara ini dilakukan dengan seorang guru bimbingan dan konseling dengan diperoleh data bahwa peserta didik yang melakukan perbuatan mencontek memunculkan berbagai perilaku yang berbeda-beda, baik itu pada saat UTS, ulangan harian, ujian semester, ataupun mengerjakan tugas PR yang diberikan oleh guru mata pelajaran di sekolah. Lalu yang kedua itu ada observasi. Nah, observasi ini peneliti melihat secara langsung bagaimana perilaku yang dimunculkan oleh peserta didik yang melakukan perbuatan mencontek, lalu kemudian melihat secara langsung bagaimana bentuk atau cara yang digunakan untuk mencontek, dan juga melihat secara langsung bagaimana upaya penerapan layanan bimbingan kelompok yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling di sekolah, serta melihat bagaimana tahapan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok oleh guru bimbingan dan konseling. Analisis data, Miles dan Huberman dalam Sugiono 2015 halaman 337 yang membagi tahap analisis data meliputi 1. Tahap pengumpulan data, lalu yang kedua tahap reduksi data, lalu yang ketiga tahap analisis data, dan yang keempat itu ada tahap penarikan kesimpulan. Selanjutnya ada pengecekan keabsahan temuan. Adapun teknik pengecekan keabsahan temuan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 1. Perpanjangan keikutsertaan, lalu yang kedua ketekunan pengamatan oleh peneliti, lalu yang ketiga dengan triangulasi. Triangulasi yang peneliti lakukan ini dengan menggunakan wawancara untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda. Tahap-tahap penelitian dibagi menjadi 3, ada tahap persiapan, tahap lapangan, dan tahap pengelolaan data. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selaku penyeminar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, sekian dan selamat pagi.